Jungle. E chi parrò io puttasi in un mese. Sia lu e germa sia tano Eropa. A boa jamita para rato barita. Barita las niroha. Morani o puta tu kita bang sobata. Asa unang gabi mo ba itao? Kaulah na dato ba? Tapodaho dalihan na to. Sa hatu si minita mo se. Morani o pui tutagano. Asa unang lupa be matangiang. Morani o Dua. Pak Bupati, dinik yang mana saya duluan Pak ya? Iya. Pak Bupati. Berbahasa Pak Kapolres. Siap. Atur jarak, physical distancing. Atur jarak. Kami hormati Bapak Ketua DPD Republik Indonesia beserta rombongan. Yang saya hormati kebetulan mantan Deputi kami Pak Bapak Simarmata yang sekarang juga anggota DPD RI yang tadi sudah duluan di sini. Kami nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Toba mengucapkan selamat datang di Kabupaten Toba, khususnya kita ziarah di makam Dr. Biel Nomensen. Jadi Toba ini dulu apa namanya? Kabupatennya Toba dulu Pak, Toba Samosir. Tapi karena Samosirnya udah pisah, sekarang kita tinggal Kabupaten Toba. Kabupaten Toba ini penduduknya 211.000, terdiri dari 16 kecamatan, 231 desa, dan 13 kelurahan. Kehidupan beragama di Toba ini cukup kondusif. Kemarin hari Minggu lalu saya meletakkan batu pertama gereja di Pintu Buan Dulu yang tanahnya dihibahkan teman-teman dari Muslim. Jadi luar biasa, toleransi kehidupan beragama sangat terjaga di kabupaten kita ini Pak. Mohon izin, sebenarnya saya mau ingin Pak kalau bisa Pak Simarmata langsung yang menjelaskan ini masalah nomensen, karena istilahnya yang tahu persis secara nomensen ini kan beliau. Nanti mungkin kalau kami kan hanya sedikit-sedikit. Jadi kalau Pak, Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Bupati kita dapat hadir di sini di atas petunjuk dari Pak Simarmata. Akhirnya kita bisa sampai di sini. Tadi saya disuruh menjelaskan, saya juga bilang saya minta Pak Pendeta yang jelaskan. Pada prinsipnya saya terima kasih kita semua bisa berada di sini, bisa melihat situasi yang ada sekarang lagi di sini akan maju bersama juga kondusif. Tentu saja biar Pak Pendeta meneruskan. Mari Pak Pendeta, silakan Pak. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita yang mencipta segala sesuatu atas kasih karunia-Nya. Pak Ketua dan rombongan tiba dengan selamat di tempat yang bersejarah ini.
Terima kasih Pak Bupati atas sambutannya dengan jajaran asisten pendeta resort di sini. Dan terima kasih Pak Kapolres, Pak Akala, hampir sama namanya. Dari Jawa Timur juga. Jawa Timur juga beliau, Pak Kapolres di sini. Dan keramat tamahan kita semua bertemu. Pak Ketua yang saya hormati dan rombongan, kalau hari ini Bapak tiba di sini, nanti malam sudah terbukti berita ini tidak hanya di Indonesia Bapak. Ini sudah ke Jerman, ini sudah ke Amerika, ini sudah ke Afrika, ini sudah ke Australia. Sebab nama ini adalah tidak hanya terkenal di sini, tapi terkenal di seluruh dunia. Dan ini beritanya akan mantap. Ketua DPD pertama setelah Indonesia merdeka, itu jangan dikasih tahu dari sejak reformasi. Setelah Indonesia merdeka, Ketua DPD RI berkunjung ke makam Dr. I.L. Nommensen yang membangun kehidupan yang lebih bermartabat bagi orang Batak. Karena dialah maka orang Batak cinta pendidikan. Karena dialah orang Batak cinta kesehatan. Karena dialah maka orang Batak cinta pemberdayaan ekonomi warga, baik mempergunakan pekarangan secara produktif. Dan karena dialah maka perempuan banyak yang luar biasa di tanah Batak. Dia lahir di Jerman 1834 dan tiba di sini 1862, dan pertama kali disebutnya dari atas gunung sana. Besok atau nanti dari rumah bupati nampak itu tempat dia berdiri, dan dia turun ke bawah, dan di kampung itu dia sebut kampung damai. Kenapa? Karena dia katakan supaya dari kampung ini damai mengalir. Sehingga sebetulnya filosofinya orang Batak harus pendamai. Orang Batak tidak boleh ribut. Orang Batak harus bersahabat. Orang Batak harus bersatu. Orang Batak harus merajut kebersamaan. Kenapa orang Batak mengakui dia pendiri pendidikan yang baik? Maka Nommensen didirikan oleh Huria Kristen Batak Protestan yang 15 tahun saya Rois Amnya. Biar lebih cepat dimengerti. 15 tahun saya, saya boros ya. 15 tahun membangun Universitas HKB Nommensen di Medan. Yang mahasiswanya 11.000. Dan Universitas HKB Nommensen di Pematang Siantar yang mahasiswa 8.000. Dan ada lagi sekolah tinggi di Malfrau untuk penginjil perempuan. Ada sekolah tinggi di Agones untuk pekerja sosial. Ada sekolah tinggi guru Huria untuk pemimpin-pemimpin jemaat. Dan banyak lagi sekolah-sekolah. Saya pernah juga dulu menjadi Direktur Departemen Pendidikan HKBP yang mengelola 144 sekolah dari TK sampai SMU. Kemudian menjadi sekjen, menjadi purus dan lain-lain. Kalau di rumah orang Batak ada gambar presiden dan wakil presiden, selalu ditambah dengan satu gambar lagi. Itu gambar Nommensen. Karena Nommensen dianggap mencerdaskan, mengangkat harkat, dan memanusiakan manusia, apalagi pemberdayaan perempuan. Pak Lanyala yang ketua kami saat ini, setelah dikenal makin jatuh cinta saya juga kepada beliau. Makin jatuh cinta karena saya perhatikan memang ikhtiarnya memang bagus untuk kebangsaan kita. Kenapa tidak cinta sepak bola? Kenapa tidak cinta pengusaha kecil? Kenapa tidak pemersatu bangsa? Kenapa tidak mau berkunjung ke desa seperti ini? Dan sebentar lagi ke tempat Sisingamangaraja. Karenanya seperti beliau ini harus didoakan supaya dimudahkan semua tugasnya, supaya berkat dicurahkan atas keluarga, dan juga supaya semua tugas-tugas dan rombongan. Ini ada kami mungkin Pak Ketua, Pak Bupati, ada Ketua Komite 3, ini guru besar beliau ini, karena Wali Kota Jakarta Barat, Pusat, dan 5 tahun yang lalu sudah eselon 1. Kalau 5 tahun lalu eselon 1 berarti eselon kosong lah itu sekarang. Dan pernah calon wagu, Profesor Dr. Silviana Murni. Kemudian ada juga mantan bupati juga di sini, Pak Mustami. 10 tahun, 2 periode, sama seperti beliau. Amin. Amin. Kemudian ada Pak Fadil juga, Pak Fadil Roja dari Aceh. Pak Fahlul Roji, orang Batak bersahabat dengan Aceh. Sisingamangaraja, raja di sini, pahlawannya yang terpercaya adalah orang
Aceh. Makanya bayar kopi nanti Pak. Karena orang Batak hormat sama orang Aceh. Oh, ya. Nah, tuan rumah belakangan lah. Iya, aku belakangan sini tuh. Ada Ibu Laode dari Sulawesi. Waode. Waode dari Sulawesi. Kalau ada yang cocok di sini putra yang tergantung boleh karena masih jangan beliau. Dan ada Dr. Badi Kenita. Guru si Tepu, si Hotang, nyonya si Manjuntak. Si Tepu. Wah, berarti kalimbu buku. Si Hotang. Karena mamaku Naibaho, Si Raja Abang Adi dengan berarti saya kan lebih hormat lagi lah. Sekarang makanya ketua pasta itu. Itu Si adanya. Hotang. Berarti saya nggak bisa dekat kali rumah. Orang Batak gitu sama kalimbunya ada. Hula-hula. Jadi nanti kalau makan ngambil cuci tangan saya Pak. Itu ada Batak. William ambil cuci tangan. Begitulah ada. Betul. Beliau Dr. Badi Kenita Sitibu, ibu bapak yang terhormat, bukan egois, bukan membanggakan AKBP. Di Sumatera Utara saya selalu memperkenalkan diri. Dari Sumatera Utara ada 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah. 2 dari Muslim, sahabat kita yang baik-baik, yang rukun dan damai. Tapi 2 dari AKBP, bukan 2 dari Kristen. Jadi AKBP juga. Ikut kami, ikut kami. Ini mertua saya si Manjuntak. Nah ini Pak Yogar cuman Junta. Dan Tadi juga bisa ada orang tua di sini, Utagaul. Mana Utagaul? Sanherip. Sarerip. Nah, Sanherip ada anak Sanherip. saya. Nah ini adiknya ini nih, adiknya si Manjuntak. Ini adiknya si Manjunta, Bapak Sanherip. Betul. Dia juga kaki tangan dan tangan kanannya. Dia semua bisa membuat tugas-tugas. Ini orang Batak yang terkenal di sini kelahirannya Bapak. Molo di Sodo kali dia. Ya tahu. Ini si Manjunta orang Nah, sini. ini gerejanya di sini. Tanah Kodang. Bapak aku dulu ikut bangunnya. Jadi inilah gereja yang dengan Sen bangun 1866. Mana pendeta? Dibangun 1890 kok. 1890 dan lemarinya berangkasnya dibuat di gedung yang segi 4. Godung. Ini Bapak yang unik sekarang. Dan organnya masih ada di sini. Organnya masih ada di gereja yang dipakai 1800-an Dari Jerman itu Pak ya? dan trompet itu. Dia melayani di sini, istri pertama meninggal. Kemudian istri kedua dipaketkan dari Jerman naik kapal Dan belum kenal. dan belum kenalan di sini. Jadi izin saya tambahkan meninggal pertama, Ya, dia nggak tahu dikirim sending Sending istrinya ke istrinya. sini, dia nggak kenal. dan tidak boleh sendiri. Nah, tapi yang paling menarik, dia memiliki maaf kata anjing. Diracun orang. Dia suka dan setia ke situ. Itu namanya di sana, Pak. Tapi anjing ini karena rasa sayangnya dia kubur di sini. Mau meracun dia, tapi anjingnya yang kena. Namanya Tuan Sipakur. Disebut Tuan Sipakur. Jadi inilah anjing dia. Dulu kapalnya di sini. Kenapa dia suka di sini, Pak Ketua? Karena kelahirannya di Nordstrand 1834 itu adalah dekat pantai. Karena Nordstrand itu sebuah pulau di Jerman yang saya sudah 2 kali mengunjunginya karena rapat sidang-sidang gerejawi. Dan pantai itu mirip seperti ini, ada taman pertanian dan beliau buatlah. Kalau ini Madalena Kaiser, Ini perawat. apa itu? Madalena Kaiser adalah seorang anak yang meninggal di Tapahan, anak seorang misioner, Oh si Kaiser, Tuan Kaiser ya. anak Tuan Kaiser yang dilempari dengan batu pada waktu itu, pada zaman itu. Nah, jadi ini meninggal di Balige, dikuburkan di sini. Kalau ini Hulda, Ini sekiranya perawat itu ya. Perawat yang sana pun sister. Jadi perawat. Yang di Mana Japanes? di kiri Ibu Nomensen, Pak Nomensen. Oh yang ketiga. Iya. kalau ini Ini Pak, kita nggak tahu jelas, tapi ini adalah katanya, ini masih katanya,
ini ada hubungannya dengan Opung Valentino Kessel. Oh, Kessel. Jadi Kessel ini tukang juga. Jadi bisa membangun semua gereja-gereja ini. Jadi itu juga membuat orang Batak pernah manja. Mereka merasa membangun gereja bukan urusannya, tapi membangun orang dari Jerman. Tapi lama-lama dewasa sehingga membangun sendiri gerejanya, membayar sendiri gurunya dan sekitarnya. Dan bahkan berusaha self-reliance. Jadi kalau karena memang beritanya simpang siur tentang itu ini, Nyonya Valentino Kessel. Ya. Jadi ini anaknya dari mana? Kaisar yang sana anaknya. Ini kaisar yang sana anaknya. Mention ada di sini. Jadi ini pas. Di mana? Pak, saya ambil dulu bunganya. Iya, silakan. Yuk. Rison Maradian artinya ketua di sini. Istirahat dengan tenang. Silakan. Prof. Ya, silakan. Perempuan kan cocok, nggak aku bunga di perempuan kan? Tapi ini semuanya. Kabupaten nggak ikut. Banyak langsung saudara ketua di Sumatera Utara ini. Iya. Jika kelak mau bisa, kami sangat merindukan beliau ini boleh menjadi pahlawan nasional kelak. Dan sekaligus sama tadi pagi Opung Purus yang ada sekarang, Pendeta Dr. Darwin Iban Subing mau telepon saya, katanya beliau ada pekerjaan lain yang sangat penting. Beliau kirim salam kepada Bapak. Terima kasih Pak. Audio Jungle.